Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri desiminasi CGP Angkatan 11, terutama modul 1.4 yaitu disiplin positif. Nah, untuk aksi nyatanya adalah mengenai budaya positif. Lalu dilanjutkan Bu Eci. Nah, aksi nyata ini mencakup beberapa materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. 3 itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi tidak boleh salah sebut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dilanjutkan Bu Eci. Nah, dasar kita melaksanakan budaya positif ini adalah berdasarkan filosofi pendidikan dan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu kalimat beliau adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Nah, memang kalau kalimat ini sebenarnya kalau kita baca lagi agak sulit untuk dimengerti, memang karena ejaan tahun 1920 dengan bahasa yang mungkin akan agak lebih rumit kita bacanya. Jadi artinya bahwa sebagai seorang guru kita hanya bisa memfasilitasi anak agar dia mencapai kodrat dia yang setinggi-tingginya. Jadi kita tidak bisa memaksa tumbuh kembangnya sesuai dengan keinginan kita seorang guru, seperti itu. Nah, istilahnya seperti petani, dia hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya. Jadi kalau jagung, tanamlah pada kondisi tanah yang cocok untuk jagung tumbuh. Kalau padi, tanamlah pada kondisi tanam yang padi cocok tumbuh. Jadi nggak bisa kita paksakan bahwa padi harus ditanam di tempat yang jagung bisa tumbuh, itu tidak bisa. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif atau ekosistem yang positif. Nah, dari standar nasional pendidikan pun, dari standar nasional pendidikan kita, itu ternyata lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, itu sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B itu diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, yang kedua adalah inspiratif, ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, selanjutnya adalah memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta terakhir memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Nah, kita masuk pada bagian pertama materi ini, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, seorang psikiater dan pendidik yang bernama William Glasser dalam kontrol teori nanti berubah namanya menjadi choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini mungkin sering juga kita lakukan terhadap murid-murid kita, tapi kalau saya itu yang saya ingat adalah apa yang saya lakukan pada anak kandung saya, itu yang saya ingat langsung. Jadi bukan sekedar ke murid, tapi ke anak kandung saya, jangan-jangan saya juga pernah melakukan hal ini. Nah, kalau saya mendekatkannya dengan ke anak kandung saya, itu biasanya lebih mengena hati saya karena emang anak sendiri begitu ya. Selanjutnya Bu Eci. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang saya juga pikir jangan-jangan saya terlalu mengontrol ke anak saya seperti itu ya. Jadi kita bacakan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, saya ulangi, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol ini juga menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu nanti kita masuk pada teori kebutuhan manusia. Selanjutnya Bu Eci. Lalu ilusi kedua tentang teori kontrol ini adalah kita merasa kita kontrol, tapi sebenarnya kita melakukan suatu kesalahan pada anak-anak kita. Yang kedua adalah penguatan positif atau bujukan itu ternyata adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi mereka sangat tergantung pada penguatan positif dari kita. Kalau kita puji, baru mereka jalan. Kalau kita tidak ada di dalam ruangan, tidak ada di dalam ruangan kelas, anak berbuat seenaknya lagi. Nah, jadi kita harus selalu memberikan afirmasi positif, pujian terus, penguatan-penguatan positif. Nah, kalau begini berarti kan motivasinya berasal dari motivasi eksternal, bukan dari internal atau motivasi intrinsik. Selanjutnya Bu Eci, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini pembuat rasa bersalah dan selalu mengkritik atau menyalahkan murid. Kenapa kamu pakaian seperti ini? Kenapa kamu berlaku seperti itu? Dan itu termasuk pada kritik terus-menerus, itu emang akan menjatuhkan harga diri. Tidak perlu murid, kita pun kalau dikritik terus-menerus yang ada kita merasa rendah diri. Iya, saya pantas apa tidak bergaul dengan bagian sebelah sana. Itu kadang memberatkan buat kita. Selanjutnya Bu Eci. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya kita lakukan pada anak-anak kita yang masih kecil, yang belum tahu tentang baik buruknya dunia. Hal baik, hal buruk yang akan terjadi, imbasnya apa terhadap mereka kalau mereka kekeh tetap melakukan. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid mereka berbuat hal-hal tertentu.
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungannya permusuhan itu akan terbentuk kalau kita terus-menerus memaksa, karena intinya adalah manusia selalu ingin bebas, tidak ingin dipaksa. Nah, lalu bagaimana kita berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau dasar fondasi kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Walaupun bahasanya adalah teori kontrol, tetapi ternyata ini teori yang sekarang lebih digunakan dan diganti dengan teori choice teori. Jadi bukan lagi kontrol teori, tapi choice teori. Nah, kalau stimulus responnya adalah kebutuhan kita sama, ternyata pada choice theory itu kebutuhan setiap orang tidak ada yang sama, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, berpandangan sama, ternyata intinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kadang yang sulit kita lakukan karena memang yang namanya manusia pasti ingin pendapatnya didengar oleh orang lain. Nah, dalam teori kontrol ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk adalah kesalahan. Sementara dalam choice theory ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan itu anak kita sendiri pun tidak bisa kita kontrol, karena terlalu dalam kita mengontrol anak, yang ada anak melawan pada kita, malah menghilangkan rasa dekat anak dengan kita. Lalu ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kadang begini juga teman-teman, saya ingin lihat, kadang saya berhadapan dengan seseorang, dengan rekan, dengan orang lain di luar sekolah atau di dalam sekolah. Ada orang yang kalau diajak berbicara itu, pemahaman kita apapun yang kita bicarakan itu nggak masuk ke mereka. Benar-benar cuma pikiran saya doang yang paling benar, pikiran Anda salah, selalu gitu. Nah, itu sulit untuk kita memberikan pemahaman. Berarti orang tersebut masih terjebak pada pola pikir stimulus respon, artinya belum mampu memahami pandangan orang. Kan ada istilah, kalau akan berdebat dengan seseorang, lihat wawasan orang tersebut, apakah orang tersebut mampu untuk berdebat secara positif, artinya dia akan menerima atau memahami pandangan orang lain. Kalau dia ternyata tidak mampu berdebat secara positif, pasti pendapat dia terus yang akan benar. Tidak usah berdebat, karena itu akan membuang-buang waktu, nyampein hati, nyampein pikiran, bikin pegel, ngerenang, akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, cuma masalah sepele, berantem saat nonton main bola. Nah, itu doang. Nah, ini masuk pada stimulus respon dan teori kontrol. Lalu ada model berpikir menang kalah. Nah, menang kalah ini kadang kita berdebat sama teman, udah bacot-bacotan
saya harus menang, dia harus menang. Akhirnya yang ada malu sendiri untuk masalah-masalah sepele. Ternyata kita harus ada win-win solution. Artinya ada model berpikir menang-menang. Salah satu dari yang berdebat itu harus bisa membuat bahwa lawannya menang, dia juga menang. Jadi tidak ada yang kalah atau menang dalam suatu perdebatan. Nah itu butuh kedewasaan yang luar biasa menurut saya ya. Nggak bisa kita langsung ngomong, oh ya udah Pak, saya ngalah aja, atau udah Bu, saya ngalah aja. Itu bikin capek hati juga. Jadi kita bikin win-win solution, dia menang, kita menang pada saat berdebat. Lanjut Neng. Ini udah nih, kita lanjutkan lagi, ini 2 kali. Nah sekarang kita lanjutkan pada disiplin positif. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, kalau dulu arti disiplin itu artinya adalah suatu aturan yang mengikat sebuah komunitas untuk terikat terus pada peraturan tersebut. Saya kira itulah yang disiplin. Ternyata disiplin dari bahasa Latin artinya belajar, ya, belajar ternyata. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti sama dengan cara pikir saya tadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang kita lihat apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri atau mendisiplinkan diri sendiri. Self-disiplin, self-disiplin. Nah, itu yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Saya terkadang kalau untuk Ki Hajar Dewantara ini pada tahun 1920 begitu ya, idenya tentang pendidikan itu jauh melompati zamannya. Secerdas apa ini orangnya, luar biasa sekali menurut saya. Lalu ada lagi istilah begini teman-teman, saya ingin curhat ke teman-teman. Pada saat elaborasi itu saya mendapatkan istilah menghamba pada murid. Nah, menghamba pada muridnya menurut Ki Hajar Dewantara ini ternyata punya kisah, punya sebab. Jadi begini ceritanya, kalau dari instruktur yang menjelaskan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini orangnya itu kan diasingkan ke negeri Belanda. Nah, di negeri Belanda itu suatu saat pada musim salju nih, pada musim salju, dia di dalam rumah dengan anaknya, lalu dia sibuk bekerja. Anaknya yang kecil itu menangis terus ke arah dia, ke arah Ki Hajar Dewantara ini. Lalu oleh Ki Hajar Dewantara, anaknya tadi dia ambil, dia taruh di luar rumah. Bayangkan Bapak Ibu, di musim salju, anaknya ditaruh di luar rumah, saking dia keselnya gitu ya. Dia lagi bekerja, anaknya terus-terusan nangis. Bayangkan musim salju, anak ditaruh di luar, kebayang saat kita masuk dalam freezer lemari es, coba. Freezer lemari es, kebayang kan ya kita akan sedingin apa. Nah itu yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu karena dia tidak sadar dalam posisi kesal. Nah habis itu baru dia sadar, dia ambil lagi anaknya keluar, gitu dia udah hilang marahnya, dia ambil anaknya yang dari luar. Ternyata anaknya sudah biru, masih hidup, tapi sudah biru-biru gitu badannya. Kebayang anak masih kecil. Nah dari sana muncul istilahnya menghamba pada murid, dan itu pakai bahasa Jawa saya juga kurang mengerti. Dan mudah-mudahannya akhirnya anak beliau itu hidup itu tidak mampu mandiri. Jadi istilahnya ya, nah itu dasarnya Ki Hajar Dewantara mengungkap istilah menghamba pada murid. Ya, jadi saya baca itu juga sedih amat gitu ya. Nah, ya luar biasa lah, Ki Hajar Dewantara ini saya benar-benar pribadi yang luar biasa, orang yang sangat-sangat cerdas, visioner, jauh melampaui zamannya, luar biasa.
Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia itu ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini pernah terjadi ke saya Bapak Ibu, biarlah saya cerita panjang lebar. Ini tahun 2017, nih teori motivasi perilaku manusia yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Pada tahun 2017, 2016 itu saya baru bisa bawa motor. 2017 itu saya punya motor pertama. Di bulan Januari motor saya itu hilang dari rumah saya. Ya. Nah, saat motor saya hilang itu udah Bapak itu udah bingung ya, keluar pagar langsung nanya-nanya ke orang-orang, motornya masih ada nggak? Motornya masih ada nggak? Motornya masih ada nggak? Ternyata pada saat itu satu malam itu hilang 2 motor. Nah, udah ribut gitu ya, RT datang ke rumah saya itu saya udah merasa tidak nyaman kalau orang mulai rame-rame nanya-nanya, terus Bu, hilangnya gimana Bu? Mana sayanya itu belum mandi, baru habis sholat subuh, udah ditanya-tanya orang, ketok-ketok lagi, Bu gimana Bu? Sayanya bajunya juga masih asal ya. Ya kita lapor polisi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, akhirnya nggak usah lapor polisi lah. Padahal kalau seandainya saat itu bapaknya itu ngikutin omongan saya, tidak usah lapor polisi, saya tidak akan dapat ganti rugi asuransi. Kebetulan itu motor belum lunas cicilannya. Jadi ceritanya karena belum lunas cicilannya, tentu masih ada asuransinya berjalan. Nah, alhamdulillah, jadi walaupun motornya hilang masih bisa diganti pakai uang asuransi. Untung bapaknya tidak mengikuti mau saya untuk mau usah lapor polisi, ribet nanti, biasalah gitu ya, pikiran emak-emak nggak mau ribet. Ternyata itu merugikan, untung bapaknya kekeh harus lapor pada polisi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini masih masuk pada motivasi eksternal, Bapak Ibu. Kalimatnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Nah, ini masih dari motivasi eksternal. Nah, ini yang ketiga ada tingkat tertinggi dari pemahaman diri ini. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang saya tanyakan waktu itu pada Bu Niki. Bu, kalau misalkan kita menghargai diri sendiri itu apakah cukup dengan kita membaguskan baju kita, dandanannya dihebohkan, apakah cukup dengan itu menghargai diri sendiri? Ternyata menghargai diri sendiri tak segampang itu ya, tak segampang itu. Nah, ternyata untuk menghargai diri sendiri itu kita misalkan kita berbicara yang baik-baik saja, itu sudah menghargai diri sendiri. Kita mampu mengendalikan emosi, itu ternyata sudah mengendalikan, sudah menghargai diri sendiri. Karena memang yang paling sulit itu adalah saat marah, mengendalikan emosi luar biasa, untuk tetap diam itu luar biasa sulitnya. Bapak Ibu, teman-teman, benar. Apalagi pada saat saya masih muda, begitu orang minum saya langsung nyerot seret, luar biasa. Habis itu saya puas, tapi malam saya kepikir, di orang sakit hati nggak ya saya sama saya, orang sedih nggak gara-gara ucapan saya itu, yang bikin saya malah jadi makin nggak enak. Ya, kita jadi nggak enak hati, ini orang tadi tersinggung nggak ya gara-gara ucapan saya. Padahal ucapan yang pada saat kita lontarkan kita nggak merasa bahwa itu menyinggung orang, tetapi begitu malam baru kepikiran, nggak enak tidur, nggak enak makan akhirnya. Nah, ini masuk pada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Atau saat kita memberikan pendapat di rapat, kan ada aja misalkan orang yang memberikan pendapat di rapat itu jedar, nggak peduli dengan cara menyinggung orang, itu sebenarnya bukan ini ya,
bukan perilaku yang baik buat kita, karena kita memperlihatkan asli kita kepada orang lain di dalam rapat. Semua orang komunitas tahu akhirnya, semua orang dalam komunitas kita akhirnya tahu pribadi kita aslinya seperti ini. Ada yang harusnya kita tutupi malah terbongkar semua pada saat kita berbicara dalam suatu forum. Nah ini cara untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara dari konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak harus menyakitkan, menyenangkan, kenapa enggak? Nah ini bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Yang kedua adalah kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik atau mental dalam jangka waktu tertentu. Nah, sementara untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Lalu hukumannya yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan, sementara untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin. Lalu ada untuk hukuman paksaan, pada konsekuensi itu ada stimulus tanggapan. Pada hukuman itu ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara untuk konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, untuk hukuman itu ada konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Sementara untuk selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, untuk konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau mereka mendapatkan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu kira-kira dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Nah ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya nih. Nah, ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, berhubungan dengan kebutuhan fisiologi, ya. Itu misalnya merasa aman, lalu kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain itu masuk pada kebutuhan bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan untuk kasih sayang. Nah ini kasih sayang itu juga termasuk pada merasa diterima, artinya kebutuhan terhubung dengan orang lain seperti keluarga, komunitas, dan lain-lain. Lalu ada kebutuhan untuk kebebasan. Untuk bebas di sini contohnya adalah bebas dalam membuat pilihan, bebas menyuarakan pendapat, itu masuk pada kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan kebebasan. Lalu ada lagi kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan segala hal untuk merilekskan pikiran, membuat hati bahagia. Lalu yang terakhir adalah penguasaan. Untuk penguasaan ini berhubungan dengan merasa kompeten dan merasa bahwa harga dirinya diakui atau memiliki rasa harga diri. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Akibatnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Lalu yang kedua adalah posisi kontrol guru ini pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lalu sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Artinya murid hanya patuh pada guru yang dia anggap sebagai temannya saja.
Sementara guru lain yang tidak dianggap sebagai teman, ya muridnya nggak akan patuh, nggak akan nurut ke guru tersebut. Lalu yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sedangkan yang terakhir adalah guru sebagai manajer, di mana dalam hal ini guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, ini ada studi kasusnya Adi terlambat hadir di sekolah. Nah, kita akan lihat bagaimana tanggapan dari masing-masing posisi kontrol ini saat menghadapi Adi yang terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, kita perhatikan. Kalau si Adi terlambat ke sekolah, kalau gurunya adalah seorang penghukum, maka gurunya akan berbicara dengan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuh, yaitu matanya melotot sambil jarinya nunjuk-nunjuk, menghardik, mungkin menyebut nama binatang juga, ini kalau untuk penghukum. Nah, bahasanya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu kamu datang terlambat. Nah, kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, kalau ini dilakukan depan orang lain atau di depan anaknya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Bukan pada perasaan kita, tapi pada anak yang kita hardik tersebut bagaimana perasaannya. Sementara anak juga sama dengan kita, sama-sama manusia, punya perasaan sensitivitas ya. Nah, mungkin mereka malah akan sedih, sakit hati. Nah, kita lihat hasilnya. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor, mobil, bapak guru atau ibu gurunya itu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah digores ban mobilnya oleh paku oleh murid-murid kita? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti guru-guru di sini adalah guru-guru idola semua, guru-guru teladan semuanya, alhamdulillah. Kita lanjutkan, Neng. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah dan penghukum tadi, Bapak Ibu, itu pernah saya lakukan. Saya menghukum murid itu pernah. Jadi saya mau ngomongin ini juga rasanya nggak enak hati. Ini 5 posisi kontrol rasanya pernah saya lakukan semua. Nah, ada lagi pembuat rasa bersalah. Nah, ini nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya lesu. Kalau ceritanya Adi terlambat tadi nih, sekarang oleh si guru pembuat rasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ini juga saya lakukan. Kamu kan sudah janji sama ibu, kok kamu tega sih? Itu yang saya lakukan ke murid. Ternyata itu pembuat rasa bersalah, ya oleh Tuhan. Kenapa ya kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Iya, saya juga pernah melakukan ini. Ternyata ini adalah pembuat rasa bersalah. Motivasinya jadi ekstrinsik karena takut saya omongin. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Ini hasilnya Bapak Ibu nih. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini justru lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kalau penghukum tadi dia melampiaskan emosinya, langsung dia tojos ban motor bapak ibu gurunya, langsung dia mengebuk mungkin ke bapak ibu gurunya saking dendamnya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini yang menyakiti diri sendiri nih. Saya nanti minta tanggapannya dari Bu Dewi sama Bu Nadopa. Mungkin anak-anak kita ada yang pernah menyakiti diri sendiri. Apakah ini karena merasa tertekan atau justru mengikuti tren TikTok? Kan ada juga ya tren TikTok yang anak menggores-gores
tangannya lah biar dianggap keren gitu ya. Nah ini kalau tertekan, atau mungkin kita pernah mendengar siswa-siswi di sebuah sekolah bunuh diri karena merasa tertekan, mungkin oleh guru, mungkin oleh teman-teman sebayanya. Sekarang Adi yang tadi terlambat sekolah, kita lihat dia kalau gurunya bersifat sebagai teman, posisi kontrol gurunya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman, nadanya ramah nih, so akrab dan bercanda, senyumnya juga senyum-senyum jenaka. Nah, ini bahasanya ya. Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak nggak akan terlambat lagi. Sambil tertawa ringan, kok kamu terlambat lagi sih? Nah, itu kita kalau lagi baik-baik hati. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Ini juga pernah saya lakukan kalau hati saya lagi baik. Benar kan Bapak Ibu juga pasti ada yang pernah, ya udahlah, kamu masuk dulu aja ke dalam kelas itu karena kita lagi baik hatinya. Nah, gimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, murid merasa senang dengan akrab dan akrab dengan guru, ini dampak positif. Cuma dampak negatifnya adalah murid jadi selalu tergantung pada si guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini adalah hati hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh cuma guru tersebut. Kalau yang nyuruh guru lain, dia sorry no way, tidak ada hubungan. Nah itu, ini juga pernah saya lakukan ini sebagai teman. Sebagai pemantau, nah ini tadi ceritanya Adi yang terlambat yang ditangani oleh guru. Gurunya ini ada pada posisi kontrol sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kata gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata Adinya, tahu Pak. Kata gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kata Adinya, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal tadi dan saya tunggu. Bagaimana kira-kira perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat murid merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Sementara guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini masih motivasi eksternal. Lalu sekarang kalau gurunya seorang manajer, nah ini Bapak Ibu, ini adalah tujuan utama posisi kontrol yang paling baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Pertanyaannya gini, Adi, apakah kamu mau tahu jam berapa sekolah dimulai? Kata Adinya, tahu Pak, jam 7. Kata gurunya, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira gimana nih kamu akan perbaiki masalah ini? Jadi anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Kata Adinya, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, kata Adinya, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, gimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila gurunya mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat konsekuensi dan peraturannya. Tapi kalau pada posisi manajer, guru akan mengambilkan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita lanjutkan. Nah,
Untuk identitas-identitas gagal, ternyata Bapak Ibu, kita membuat anak memiliki identitas gagal kalau kita ngambil dua posisi kontrol pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ada lagi identitas berhasil, sukses, tapi kontrol tetap dari luar. Itu dua juga, yaitu posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau. Anak cuma tahu konsekuensinya. Sekarang ada identitasnya berhasil dan sukses, kontrolnya dari diri, kontrol diri dia atau disiplin diri dia, yaitu menghargai diri sendiri pada posisi kontrol manajer. Jadi harapan kita adalah semua guru mampu mencapai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi akan tercipta disiplin positif yang baik dan akhirnya budaya positif yang baik di sekolah. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, kenapa kita punya peraturan tentang menggunakan helm? Kenapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Benar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, anak kalau kita tidur, kenapa kita harus piket tiap hari? Nah mereka itu harus mengerti kalau lingkungannya kotor apa yang akan terjadi. Jadi harus sampai anaknya memahami, punya motivasi intrinsik untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dari sini murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi tidak asal kita sebutkan peraturan, mereka tidak ngerti manfaatnya untuk apa peraturan ini dibuat. Lalu jika mereka tidak memahami arti peraturan, maka mereka akan acuh, tidak tertarik, atau hanya sedang mengikuti peraturan tanpa memahami tujuan mulia dari peraturan tersebut. Nah, ini saya punya video. Nah, ini untuk video ini saat saya membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas lalu membuat keyakinan kelas. Memang dibuatnya dengan video laptop, jadi suaranya kurang jelas, kurang bersih, lalu tampilan videonya juga kurang bagus. Ini adalah video keyakinan kelas. Yang pertama adalah menyepakati peraturan kelas.
Nah, ini menyepakati peraturan kelas jadi kalimat positif di stop dulu, coba nih di stop dulu. Ya, digeser dulu dikit. Nah, tadi kan banyak kata-kata tidak semua ya, tidak boleh membuli, tidak boleh main HP dalam kelas, tidak boleh apa segala macam. Nah, lalu sama anak dirubah, kita ajak anak untuk merubah menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat-kalimatnya menjadi siswa wajib senantiasa hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar. Ini masih dalam bentuk peraturan. Nah, begitu sudah selesai ini kalimat positif peraturan, kan tadinya awalnya membuat peraturan kelas semua ide anak itu kita tampung, malah kalau saya itu setiap anak itu wajib menyebutkan satu, dituliskan namanya di sebelah peraturan yang dia buat, jadi semuanya akan aktif untuk menyebutkan peraturan apa yang harus ada di kelas. Setelah itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, dan itu yang merubah anak sendiri nantinya, siapa yang buat dia yang merubah lagi jadi kalimat positif. Nah, setelah itu baru kita berikan masukan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Lanjutkan, ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita jadikan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas kita yang pertama adalah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita yang pertama? Ya, keyakinan kelas kita. Nilai-nilai kebaikan apa yang ada tadi pada kalimat-kalimat ini? Nilai kebaikan apa yang tadi ada? Satu aja nilai kebaikan dulu. Nilai kebaikan yang harus ada pada kita. Nilai kebaikan itu contohnya apa? Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, Nah, ini keyakinan kelasnya yang sudah jadi, yaitu ada berapa ini: kami berkomitmen untuk disiplin, kami bersikap sopan dan santun, kami siap menjaga emosi, kami cinta kebersihan, kami mengutamakan keselamatan. Ini adalah keyakinan-keyakinan kelas yang tadi kita rangkum bersama dengan murid-murid kita. Kita mulai dari peraturan kelas dulu, kalimat-kalimat negatif, habis itu ubah jadi kalimat positif, habis itu sampaikan keyakinan kelas, habis itu dibuat dalam sebuah kanvas, kita tempelkan di kelas. Nah, ini adalah keyakinan proses pembuatan keyakinan kelas. Kita lanjutkan, Bu Desri, kembali ke slide. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, sama aktif dalam pembelajaran. Itu masuknya peraturan atau keyakinan? Peraturan, betul Bu Susi, luar biasa. Lalu untuk kami guru dan murid yang saling menyayangi, lalu kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu masuk pada keyakinan kelas. Benar, luar biasa. Emang cerdas-cerdas kita ya. Kita lanjutkan kembali. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dijadikan keyakinan kelas, apa ini Bapak Ibu? Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya jadi kami menyukai kerapian. nah, ya seperti itulah ya, kami menyukai kerapian. Kita lanjutkan aja, Beci tidak bisa kita baca panjang lebar karena ternyata sudah tahu semua. Ternyata tanggung jawab dan kerapian, benar, kerapian dan tanggung jawab. Lanjut lagi ke bawah, Bu Eci.
ini adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi itu, apa itu restitusi? Nah, seperti yang pernah sudah mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya setelah anak berbuat salah, dia tidak akan rendah diri, tapi justru karakter dia makin kuat. Yang tadinya tidak bisa menahan emosi, sekarang jadi lebih mampu mengendalikan emosi. Nah, di sini saya juga punya videonya untuk sebentar, untuk segitiga restitusi, benar Bu Eci, diteruskan dulu ke bawah. Nanti kita nonton video lagi ya Bapak Ibu ya. Ini pemeran utamanya adalah Sylvia untuk video selanjutnya. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu kita mulai dari menstabilkan identitas. Nah, lalu kalimat-kalimatnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukanlah satu-satunya ya. Lalu dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kita validasi kesalahan dia, walaupun dia punya kesalahan, tapi tetap kita validasi. Kalimatnya gini, kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Atau yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita mulainya dari bawah, menstabilkan identitas, lalu kita ambil pojok sebelah kiri, validasi tindakan yang salah, akhirnya baru yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini, nilai apa yang telah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah untuk restitusi. Nah, di sini ada lagi videonya, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia. Dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Praktik penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Fase segitiga restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ilustrasi kasus pertama, saat diskusi kelompok tentang pelajaran IPA, Inaka terlihat marah lalu menangis karena berselisih pendapat dengan salah satu temannya dalam kelompok. Skenario peran guru. Untuk permasalahan ini kebetulan saya punya permasalahan dengan anak, benar-benar terjadi permasalahannya dengan anak. Cuma ini alhamdulillah permasalahan yang ringan, tidak masalah-masalah yang berat ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di sini nih saya tampilkan wajahnya, tapi kalau dalam pemenuhan tugas itu wajahnya saya tutup pakai stiker. Jadi benar-benar tidak terlihat wajahnya, takut kalau nanti anaknya dikira bermasalah berat oleh orang lain, malah anaknya jadi malu ya. Kalau di sini kan tidak apa-apa, kita tampilkan wajahnya, karena kan kita sama-sama gurunya, jadi tahu dengan anak kita. Nah, skenarionya itu peran guru adalah, ini tugasnya waktu itu saya itu harus membuat sebuah skenario anak punya masalah apa tindakan saya terhadap anak tersebut. Nah, peran guru dalam hal ini adalah menanyakan permasalahan dari sudut pandang murid. Lalu baru masuk yang segitiga restitusi yang tiga. Yang pertama menstabilkan identitas murid, lalu memvalidasi tindakan murid, menanyakan keyakinan atau nilai kebaikan universal berdasarkan pemahaman murid dengan bimbingan guru. Syaratnya adalah mereka punya keyakinan kelas dulu. Jadi sudah harus ada keyakinan kelas baru kita bisa melakukan segitiga restitusi. Habis itu kita tanyakan kembali ke dia punya masalah, solusinya bagaimana menurut dia sebaiknya. Nah ini kita lanjutkan videonya Bu Eci. Menanyakan permasalahan dari sudut pandang murid, menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan murid, menanyakan keyakinan atau nilai kebaikan universal berdasarkan pemahaman murid dengan bimbingan guru, menanyakan solusi untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Inaka pada pelajaran IPA, pelajaran ibu, Inaka ibu lihat menangis di dalam kelompok Inaka. Silakan Inaka ceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Sebenarnya Inaka sudah sependapat dengan Inaka, tapi pendapat Inaka tidak dihargai oleh teman Inaka. Pendapat Inaka tidak dihargai oleh teman-teman Inaka. Akhirnya apa yang terjadi? Inaka kesal, Inaka marah-marah, akhirnya Inaka juga nangis. Oke, Inaka kesal, Inaka marah-marah, akhirnya Inakanya nangis. Oke, Ibu sangat mengerti perasaannya kalau pendapat kita tidak dihargai. Wajar kalau kita menangis ya, karena kita manusia biasa, normal untuk kita merasa sedih, merasa duka ya. Nah, sekarang Ibu merasa bahwa Inaka itu mempertahankan harga diri Inaka ya dengan marah, membalas dengan kata yang agak keras, sambil menangis. Itu berarti Ibu Inaka sedang mempertahankan pendapat Inaka. Ya. Nah, bisa aja Inaka malah mungkin melakukan perbuatan yang malah mungkin lebih parah lagi kan ya. Misalkan bisa sambil memukul, tapi tidak Inaka juga luar biasa bagus. Nah, sekarang menurut Inaka sebaiknya keyakinan apa yang harus ada pada diri Inaka? Prinsip Inaka seharusnya sebagai pelajar itu seperti apa? Harus percaya diri, Harus percaya diri, lebih jujur lagi, biar belajar. biar belajar. Oke. Nah, sekarang permasalahan dengan teman ini, apa yang akan Inaka lakukan untuk memperbaiki keadaan dengan teman Inaka? Berdamai dengan semuanya. Oh, luar biasa keren. Jadi Inaka mau berdamai dengan teman Inaka. Benar-benar luar biasa nih. Jawabannya luar biasa. Nah, terus nanti kalau misalnya ketemu sama temannya, apa yang akan Inaka lakukan? Seperti biasa, seperti teman biasa. Oke, seperti teman biasa. Luar biasa ya. Keren. Oke, Inaka ceritakan bagaimana perasaan Inaka setelah barusan ngobrol dengan Bu Silvi. Sedikit ragu dijawab, sedikit panik juga, tapi senang karena dapat masukan dari Bu Silvi. Oke, terus apa yang akan Inaka lakukan ke depan? Berdamai dengan teman, mengurangi emosi. Oke, luar biasa. Luar biasa loh nak, keren sekali Inaka ini. Luar biasa nih, jadi orang yang akan sukses insya Allah ya. Luar biasa. Oke. Gimana perasaan hatinya sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang. Udah lega? Udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ilustrasi kasus kedua, saat diskusi kelompok mata pelajaran IPA, Umi terlihat menerima panggilan handphone sehingga teman satu kelompoknya memprotes suara berisik Umi. Nah, ini permasalahannya itu kebetulan murid ini lagi diskusi kelompok, lagi nggak pakai ini ya, terima telepon dari temannya ya, teman ini ya, teman dekat seperti itu ya. Jadi teman satu kelompoknya itu kamu pelajarannya sibuk teleponan aja, lagi pelajaran saya itu. Ya alhamdulillah sih permasalahannya nggak permasalahan yang berat, bisa selesaikan dengan segitiga institusi. Beda kalau permasalahan itu teman-teman kalau sudah masuk pada vandalisme, apa sih artinya merusak lingkungan, itu agak sulit. Sama kalau misalkan dia dapat masukan dari orang tuanya untuk tidak mematuhi peraturan di sekolah, nah itu agak sulit kita untuk masukkan segitiga institusi, karena kemarin itu waktu di instruktur ya itu kita tidak bisa pakai segitiga institusi kalau kejahatannya itu adalah kejahatan yang mengarah ke kriminal. Itu akan sulit karena biasanya butuh penanganan psikolog, jadi nggak bisa kita buru itu segitiga institusi, yang ada malah nanti mungkin selesai begitu saja ya, tidak ada penyelesaian lagi ya. Kita lanjutkan ya. Handphone sehingga teman satu kelompoknya memprotes suara berisik Umi. Oke Umi, pada saat pelajaran bahas sama Umi ibu lihat kurang fokus pada pembelajaran ibu. Nah, bisa Umi ceritakan apa yang terjadi? Oh, angkat telepon dari teman. Lama nggak angkat teleponnya? Enggak, bentar doang. Nah, sekarang
Tapi wajar ya namanya. Kita lagi telepon orang wajar ya, kita nggak telepon. Bisa aja malah Umi main game. Tapi Umi nggak main game kan? Enggak, ini mah hebat, luar biasa. Karena Umi malah cuma sekedar angkat telepon doang ya, tidak sampai main game dalam belajar. Ibu luar biasa Umi. Nah, tanya Ibu, sebaiknya keyakinan apa yang Umi miliki dalam diri Umi? Prinsip Umi seharusnya bagaimana kalau seorang belajar yang baik itu? Belajar rajin, harus berinteraksi, harus kreasi ya, terus apa lagi? pelajaran ibu harus Pokoknya yang dikasih pelajaran itu fokus gitu ya, fokus ke pelajaran ibu. Nah sekarang bagaimana nanti kalau misalkan ternyata pada saat pelajaran dengan ibu lagi ada teman ini yang nelpon Umi, apa yang akan dilakukan? Oh, nggak diangkat. Jadi Umi mau berubah. Ya, siapapun yang nelpon masuk pas pelajaran ibu, apa yang akan dilakukan? Ya, ada. Kedepannya apa yang akan dilakukan? Lebih disiplin, jadi ini mau berubah ya. Bagus, Pak Jelang ya. Umi ceritakan bagaimana perasaan Umi setelah ngobrol sama Bu Silvi. Ya, apa yang akan Umi lakukan ke depannya agar lebih baik lagi? Lebih rajin lagi belajarnya, akan berubah lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang peraturan kelas, lalu kita membahas keyakinan kelas. Kalau setiap kelas sudah punya keyakinan kelas, kita harapkan kita akan memiliki lingkungan yang positif. Kalau lingkungan yang positif, insya Allah budaya positif akan mudah kita bangun di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, sementara untuk budaya positif ini, saya mengingatkan lagi untuk budaya positif yang kita tidak ada sampah plastik, katakan no pada sampah plastik di SMP Negeri 8 Cilegon, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sampai sekarang masih melihat ada anak yang megang plastik dari kantin? Bapak Ibu ada yang lihat, masih lihat nggak? Tidak ada ya. Tapi waktu belum ada pengumuman dari Bu Lydia itu, sampah numpuk. Iya. Tapi untuk sekarang udah tidak ada lagi ya Bu ya. Artinya budaya positif kita sudah mulai kita bangun dari hal wawasan lingkungan. Kan kita punya visinya berwawasan lingkungan dan kita sudah bebas sampah plastik, dan ini Bapak Ibu selalu untuk pembebasan itu selalu kita sampaikan ya Bu Susi ya. Bebas sampah plastik SMP 8 ada gitu yang bikin kita bangga, sekolah penggeraknya bebas sampah plastik, dan berulang kali kita sampaikan bahwa itu diinisiatif oleh guru sendiri. Jadi bukan dari pimpinan, tapi benar-benar dari guru sendiri, wali kelasnya kumpul. Gimana kalau kita membeli mangkok sendiri? Terima kasih Bu Indri, Bapak Ibu wali kelas yang lainnya, luar biasa. Bu Yuli yang sudah pesan di Shopee, Beriotan, dan Bu Lydia juga yang sudah gotong-gotong. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga budaya positif ini terus berjalan walaupun kita sudah ganti-ganti wali kelas dan anaknya sudah berubah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi budaya positif sudah selesai sudah Bapak Ibu desiminasi saya hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kerjasama Bapak Ibu dalam mengikuti desiminasi aksi nyata budaya positif lagi.
Sekali lagi terima kasih, thank you very much, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.